Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah video ya. Ini luar biasa. Ini video disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama berkaitan dengan curhatan. Bukan curhat ya apa namanya. Ya intinya beliau menyampaikan bahwa beliau memiliki sebuah masjid. Kemudian tidak berapa lama ketika ia kembali ke masjidnya itu pengurusnya sudah berganti. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji ini, jenggotnya panjang-panjang. Celana cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Pengurusnya sudah berganti, yang awalnya ya seperti pada umumnya para ustadz di masjid ya. Kemudian ustadznya berganti, celananya cingkrang ya kan. Kemudian jenggotnya panjang ya. Kemudian sudah mulai menyalah-nyalahkan. Lantas kemudian Bang Haji ini curhat, telepon Ketua Umum PBNU yang saat itu masih dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Musyadi. Kemudian nelpon Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian nelpon Habib Rizik Sihab, Ketua FPI. Dan nelpon beberapa orang lainnya yang pada intinya sama, ternyata masjid beliau itu dikuasai oleh kelompok Wahabi. Ciri-cirinya sudah disebutkan tadi oleh Bang Haji itu. Itu kemudian menjadi viral ya. Ini kayaknya video lama sudah, tapi baru di-share oleh teman-teman di grup dai bahwa kita para dai mesti harus waspada dengan gerakan ini katanya. Lantas kemudian ada beberapa orang japri ke saya, apa sih? Kok bisa? Maksudnya sebuah organisasi, semua gerakan Islam itu hanya dicirikan hanya cingkrang dan berjenggot panjang. Ini sahabat, saya ingin menjelaskan ya, logika sederhananya saja, Wahabi itu datangnya dari Saudi. Kira-kira. Bahkan di Saudi itu ada kampus yang memang khusus untuk mendoktrin mereka ya. Kemudian dikembali ke tanah air, membawa faham mereka. Apakah Wahabi itu salah? Ya saya pikir kita harus objektif nilai ya. Mereka tetap Muslim ya, Muslim. Walaupun beliau itu mengakunya tidak bermadhab, tapi entah itu kebetulan atau seperti apa. Tapi kalau dilihat dari pola dan cara mereka sholat ya sebenarnya mereka bermadhab Hambali ya. Walaupun dia agak ngakuin ya. Madhab dia hanya madhab mereka sendiri. Ya. Kemudian berkaitan dengan cingkrang misalnya. Itu kan lucu sebenarnya. Jadi hadis soal cingkrang itu kan banyak. Memang ada hadis Nabi itu yang eh, melarang ya, melarang. Tapi melarang apa memanjangkan kaki celana itu melebihi mata kaki. Tapi di hadis yang lain disebutkan kalau niatnya sombong, misalnya memanjangkan celana hanya untuk kesombongan, gitu kan? Tapi kalau tidak untuk kesombongan, ya nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya lebih pada tradisi.
Malah sekarang generasi zaman now, kalau kita lihat di apa kita yang Fashion Week misalnya, kita lihat adik-adik kita memang jadi tren itu, celananya memang sengaja agak ke atas sedikit. Itu bukan bukan berarti karena dia Sunda, bukan, itu tren. Artinya itu kan persoalan teknis saja, teknis berpakaian aja sebenarnya. Tapi hanya karena alasan itu dia harus membidahkan orang lain gitu loh. Ya, kelompok-kelompok ini sebenarnya bukan hanya terjadi sekarang, dari zaman Nabi sudah, dari zaman, bukan zaman Nabi ya, dari zaman apa terpecahnya politik, saat itu sudah mulai muncul ya yang disebut dengan kelompok Khawarij, ya, dengan mudah mengkafirkan orang lain ya. Misalnya juga beberapa tradisi yang dikatakan bid'ah, misalnya tahlilan, tahlilan, entah bid'ahnya dari mana. Ketika ditanya balik yang bid'ah yang mana, dia nggak bisa jawab, karena kalau kita amati orang tahlilan kan nggak ada yang melanggar syariat apa. Dia baca Yasin, baca tahlil, baca tahmid, berdoa. Apanya yang bid'ah yang mana, kan kira-kira begitulah. Ya karena tahlilan menjadi tradisi katanya. Loh, apakah tidak boleh kita man sanna sunnatan hasanatan, kan begitu kata hadis kan. Eh, kita apa menciptakan tradisi-tradisi yang baik. Misalnya kita bikin tradisi yasinan bersama. Awalnya baca Yasin sendiri, kita bersama-sama agar yang belum terlalu fasih baca Yasin lambat laun semakin fasih. Yang biasanya kalau ada orang mati hanya nongkrong, ya sambil nongkrong ya sambil dibacain tahlil, tahmid dan sebagainya. Nah itu menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan. Nah, kalau itu hanya sebatas diskursus dan menjadi diskusi itu nggak masalah. NU itu punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya Majelis Tarjih, MUI punya Majelis Fatwa, Komisi Fatwa. Nah, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah ketika dia itu sudah menjadi gerakan politik. Ya, dia mencoba menguasai masjid, dibikin masjid sendiri dong, kan nggak masalah sebenarnya. Dia itu sudah mulai menguasai musola, yang awalnya musolanya itu dikuasai orang-orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis dan segala macam. Mereka akuisisi. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka menolak yang lain. Mereka sudah mulai berani, padahal mereka minoritas. Minoritas tapi berisik, rame. Kenapa kok rame? Karena ada yang backing. Kalau nggak ada yang backing, nggak mungkin berani. Ya, artinya apa? Kalau memang mereka itu niatnya ingin menyebarkan apa namanya kebenaran, yang nggak mungkin lah umat Islam yang mayoritas itu menolak mentah-mentah, nggak mungkin. Kenapa? Memang ada sejarahnya dulu ya. Bagaimana mereka itu terbentuk, bagaimana mereka mulai gerakan, nah, itu ada sejarahnya. Dan semua umat Islam yang baca koran lah minimal ya. Umat Islam yang baca banyak baca, insya Allah tahu lah ceritanya seperti apa mereka itu muncul, bagaimana kemudian apa tempat bersejarah digusur semua. Coba bayangin, di Mekah Madinah itu digusur semua, di pemakaman Mahla, di pemakaman Baki digusur. Alasannya mereka apa? Bid'ah, ziarah kubur, sesat, dolalah katanya. Padahal ziarah kubur itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bilang juga ayah ibunya Nabi itu kafir karena belum sempat masuk Islam, dan dia kan meninggal sebelum Nabi jadi Rasul, kan lucu juga katanya kafir ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu minimal nggak memberikan keputusan apakah orang tua Nabi dan ibunya itu kafir atau tidak. Minimal kita sebagai Ahlus Sunnah itu yang punya adab, dia tidak memberi keputusan gitu loh, nggak berani menjawab. Mau bilang kafir ya gimana, wong Rasulullah terpelihara sanadnya, sanad dan nasabnya Rasulullah kan terpelihara gitu kan. Jadi memang gerakan mereka aneh-aneh ya. Di Indonesia dia tidak terlalu berani, hanya berani berebut masjid dan musola karena masih minoritas.
Nanti kalau mereka mayoritas bakal, waduh, bisa aneh-aneh itu, bisa habis nanti yang lain ini. Ya terbukti di Saudi itu, Habib-Habib yang dulu banyak tinggal di Mekah pada pindah semua ke Yaman. Kenapa? Ya mereka tidak nyaman dengan mereka. Ada yang dihukum, ada macam-macam. Nah, di Madinah itu banyak sekali tempat bersejarah yang digusur oleh mereka. Alasannya apa? Takut syirik. Tapi anehnya benteng Yahudi Khaybar di Madinah itu sampai hari ini tetap berdiri. Situs Islam dihancurin, situs Yahudi ada di situ. Nah, bahkan kalau tidak salah sudah menjadi warisan budaya dunia. Coba cek, sahabat-sahabat, di Google, cari di Google Map, benteng Yahudi Khaybar di Madinah ada, ada. Tapi kalau situs-situs Islam, peninggalan sahabat, hancur semua. Nah, itu kan lucu, lucu. Siapa yang mesen itu kira-kira begitu. Ya, terlepas dari semua perdebatan itu, memang kalau menurut saya pribadi, ini sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala menjelang hari akhir. Ya, gitu ya. Karena ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu yang disabdakan Nabi sudah mulai terlihat. Misalnya bagaimana masjid-masjid sudah sangat indah ya. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, Masya Allah luar biasa, luar biasa. Madinah luar biasa. Di kampung-kampung kita juga sudah megah-megah masjid ya. Nah, entah itu masjid itu makmur atau tidak, yang penting fisiknya sudah luar biasa. Kemudian Arab sudah mulai menghijau, sekarang sudah mulai banyak ditanam itu dengan teknologi yang canggih ya. Kemudian banyak lagi yang lain-lain. Intinya berkaitan dengan Wahabi itu, kita ini harus menanggapi dengan bijak. Satu sisi memang dia masih Muslim ya, dia masih ahlus sunnah tapi tidak wal jamaah. Kalau kita kan ahlus sunnah wal jamaah kan, mereka itu mengklaim hanya ahlus sunnah saja karena dia katanya kembali ke Quran dan hadis, tidak menggunakan ijma, tidak menggunakan kias, tidak menggunakan madhab, dia kembali langsung pada Quran dan hadis yang murni. Tapi masalahnya dia merasa paling suci, merasa memegang kunci surga. Nah, bagaimana menyikapi mereka? Ya, kita sikapi dengan slow aja kan, slow aja. Kita tetap berdakwah, kita sampaikan kepada umat, bagaimanapun mereka masih memiliki akidah, masih bersyahadat. Tradisi orang Sunni kan begitu, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Walaupun pahamnya sedikit melenceng, ya kita sadarkan mereka, bukan kemudian diburu, kemudian dihabisi. Itu jauh dari tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, ya sikapilah saudara-saudara kita itu ya santai-santai saja. Artinya tugas kita menyadarkan mereka karena sebenarnya mereka ya korban doktrinan aja. Dan kabarnya memang kalau tokoh-tokohnya ya, kalau pengikutnya saya yakin enggak. Kalau tokoh-tokohnya ada support dana juga yang tidak sedikit. Ya, artinya ada yang menghonor mereka lah kira-kira begitu. Ada dana-dana yang masuk ke mereka. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, terutama para elit sudah tahu dari mana sumber dana mereka itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya menghimbau kepada masyarakat, kepada para santri semuanya, tanpa terkecuali, mari kita terus tebarkan, dakwahkan, sampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebagaimana telah disampaikan atau telah didakwahkan oleh guru-guru kita semua ketika bertemu dengan beragam macam aliran yang sudah banyak sekali ini. Di Indonesia saja itu aliran yang eh, ya, secara kategori itu masih ada di lingkaran Islam itu banyak, banyak sekali. Yang non Muslim juga sama, Nasrani atau Kristen juga punya aliran-aliran ya, Islam juga punya. Nah, mari kita tetap jaga keutuhan bangsa ini,
Mari kita tetap jalin ukhuwah Islamiyah ya. Kalau mau berdebat ya berdebat seputar apa, main otak aja lah, jangan main fisik. Karena kalau sudah main fisik nanti yang rugi kita juga. Bagaimana misalnya kasus Syiah di Madura sampai dibakar rumahnya. Kalau bisa rumahnya tetap utuh, tapi orangnya kembali, kira-kira begitulah, kembali ke ajaran yang benar. Jangan sampai main fisik. Tugas kita berdakwah, tugas kita berdakwah, hidayah tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kita tugasnya hanya menyampaikan, hidayah dari Allah. Artinya kalau kita marah sampai main fisik, bakar sana bakar sini, ya kita tetap disalahkan. Kita tetap disalahkan. Yang benar kita berdakwah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.